Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan Al-Qur'an semester 2 pada pertemuan pertama, yang dimana di sini kita akan membahas tentang khusus tentang tajwid yang ada dalam Al-Qur'an. Insyaallah semester ini akan masuk dalam ulangan atau ulangan harian kita, yaitu ada materi tentang hukum nun mati dan tanwin. Karena pentingnya hukum nun mati dan tanwin ini karena sering terjadi dalam ayat Al-Qur'an. Jadi tajwid itu ciri khasnya adalah hukum nun mati dan tanwin, karena inilah tajwid yang sering keluar dan materinya lumayan banyak ya, lumayan rumit, bukannya banyak ya. Kalau misalnya sudah terbiasa, insya Allah bisa membaca sesuai dengan kaidah tajwidnya. Karena dalam ayat Al-Quran semua huruf memiliki peran, dari alif, ba, ta, sa, ja sampai ke ya. Ya, ke-28 huruf ini memiliki huruf yang dimana hurufnya itu akan menuju kepada salah satu hukum nun mati dan tanwin. Apa itu hukum nun mati dan tanwin? Apabila kalau seandainya ada na yang berharakat mati atau sukun, atau beberapa Al-Quran gak ada barisnya, atau huruf apa saja berbaris an, atau huruf apa saja berbaris in, atau huruf apa saja berbaris un, yang dimana keempat ini berciri khas ujungnya adalah huruf n, nun, an, ban, misalnya dikasih huruf ba ya, jadi ban, ujungnya ada n ya, bin, bun, san, sin, sun, dan, din, dun ya. Apabila ada hukum nun mati dan tanwin atau tanwin ya, salah satu antara empat ini ada, maka jadi sudah menjadi hukum nun mati dan tanwin. Ketemu a kah, ketemu ba kah, ketemu ya kah, itu ada huruf-hurufnya, dan akan kita bahas pada pertemuan ini. Huruf a itu menuju kemana, ba itu menuju kemana, dan ya itu kemana tujuannya, akan menjadi hukum apa, dan cara membacanya gimana, akan kita bahas pada pertemuan pertama tentang hukum nun mati dan tanwin. Oke, masuk pada pertemuan pertama, masuk materi pertama. Oke, yang pertama iklab ya, membolak-balikan atau merubah. Iklab dalam segi kata artinya membolak-balikkan atau merubah. Sebagaimana dalam doa biasanya, ya muqallibal qulub, wahai orang yang bisa merubah atau membolak-balik hati seseorang. Nah, apa yang dirubahnya akan kita bahas ya. Hurufnya itu cuma satu loh, paling gampang dan mudah ya. Iklab adalah paling gampang karena cirinya hurufnya cuma satu, mudah kalau dihafal. Kalau bisa ini hafal ya. Nah, Nah, kita masuk dalam sisi kanan. Nah, apabila dalam ayat Al-Quran ditemukan huruf, nah yang tadi an, in, un atau nun mati, ketemu huruf ba. Jadi kalau kalian lihat awalnya na atau huruf apa saja an, in, un, ketemu huruf ba barang aja an, in, unin huruf apa saja, maka bisa menjadi berubah menjadi iklab. Dalam segi pengertian merubah itu adalah yang dimaksud dalam huruf yang awalnya dibaca n, ini kan n ya ujungnya, nun, ban, bin, bun, berubah menjadi huruf m ya, mim ya. Jadi kalau misalnya huruf apa saja ketemu huruf ba, syaratnya itu, syarat awal harus ada nun mati, an, in, un. Syarat kedua adalah ketemu huruf ba. Kalau ketemu huruf ba, maka yang awalnya min, ba'di bisa berubah menjadi mim, ampihnya n, padahal awal tulisannya ini huruf na, huruf nun, maka dirubah dengan hukum iklab, yang dimana dia bisa merubah, membolak-balikkan hati seseorang ya, bisa membolak-balikkan huruf yang awalnya na berubah menjadi ma, mim, dan digunakan atau dipanjangkan selama 3 harokat. Sebagai contoh ya, ini bisa kalian lihat di layar ya, walaqad ataina ya, ini bisa di zoom ya.
Oke. Tidak bisa di zoom, bisa kalian terdekat aja. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'di. Nah, di sini ada nun ya. Syarat pertamanya ada huruf nun. Syarat pertamanya adalah ada huruf nun. Syarat keduanya ada huruf ba. Di sini ada syarat pertama nun, dia mati kada berbaris ya. Kada berbaris itu sama dengan mati. Bertemu huruf ba, maka dia yang awalnya na berubah menjadi ba. Makanya setiap ada tanda mim kayak gini kecil yang ekornya ke bawah, itu secara umum itu di dalam Al-Qur'an itu pasti menjadi iklab sudah. Yang awalnya na berubah menjadi m, nya mengatakan. Karena pada rosam Al-Qur'an sebenarnya mim kecil ini enggak ada. Dan untuk memudahkan para pembacanya dalam membaca iklab, diingatkan dia kembali dalam rosam Al-Quran, min di atasnya m, mim, jadi biar orang ingat kalau ini jangan dibaca na, tetapi huruf ma. Dan panjangnya selama 3 harokat, 3 ketukan. Wa qaffayna min ba'dihi. Mim jangan min ya. Kalau min salah pakai n, jangan pakai n tetapi pakai m. Mim ba'dihi. Contoh kedua di sini ada juga dalam kata ja'akum rasulun bima. Di sini ada lun. Ini adalah tanwin ya. Asal katanya lun bertemu m ya. Jadi ini domah tain ya tulisan sebenarnya. Rasulun bertemu huruf ba juga. Jadi kata la di sini berubah menjadi huruf m ya. Hukum tajwid berikutnya yaitu adalah idgham bila gunnah. Artinya memasukkan dan tidak berdengung. Hurufnya cuma ada 2 yaitu la sama ro. Nah, ini adalah hukum yang kedua yang dimana hurufnya juga cuma ada 2. Nah, kalau tadi adalah tentang hukum yang merubah yang awalnya nun jadi mim, tapi ini adalah memasukkan ke kata huruf ro, merubah juga tetapi merubah ke huruf ro, yang satu adalah merubah ke huruf lam. Nah, oke, kita lihat dulu apabila dalam ayat Al-Qur'an ditemukan huruf un, in, an atau nun mati ya, barang aja itu nun mati ka an, in, un, ketemu huruf la atau ro ya, salah satunya, maka huruf yang awalnya dibaca n tadi an ya, sama-sama n berubah menjadi atau masuk ke kata berikutnya. Awalnya nun berubah masuk ke huruf ro, awalnya n berubah ke huruf lam. Sebagai contoh, libasul lahun ya. Jadi un ya, bilangnya yang ini ya, ketemu huruf barang aja hurufnya, yaitu adalah huruf la misalnya di sini dicontohkan. Nah, di dalam huruf la ini awalnya libasun berubah menjadi libasul, ampih n, tetapi berubah ke kata dimasukkan huruf lam. Dalam hukum idgham memasukkan biasanya dalam Al-Qur'an tadi kan bercirikan tasydid. Kalau iklab bercirikan dengan mim kecil di atasnya, tetapi kalau iklab beridgham ya, idgham biguna atau idgham bila guna sama-sama masuk, itu bercirikan dengan tasydid di kata berikutnya. Makanya kalau ketemu ayat Al-Qur'an seperti ini, kalian harus mata itu harus seperti mata elang ya. Dalam artian kamu membaca di satu teks seperti ini, tetapi juga memandang ke kata berikutnya, memprediksi apakah akan ada terjadi tajwid tambahan yang akan berubah tentang hukum tersebut. Jadi cara membacanya libasul lahun, dan ini hukumnya kada berdengung. Kalau kada berdengung artinya kada panjang, libasul lahun. Kalau yang kedua ini mirrosih ya, mirrosih, min ampih n kedengaran tetapi berubah menjadi huruf ro. Ini contohnya adalah nun mati ketemu ro, nun mati ketemu ro ya, dia adalah
memasukkan ke kata ro, ampih min, tetapi mir, ya, yang dibaca min ini tetapi mirrosihi. Nah, ingat ya, idgham bila gunah hurufnya ada dua, tanpa dengung dan dimasukkan ke kata la atau ro, tergantung ayat apa yang kalian temui nanti. Kemudian yang berikutnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu apa? Idgham bi gunnah itu adalah hukum yang seperti tadi juga, yaitu memasukkan. Nah, dalam arti memasukkan di sini dia beda dengan sebelumnya. Tadi itu kada berdengung, tapi kali ini berdengung. Hurufnya juga beda. Hurufnya ada 4, ada ma, na, wa, ya. Ingat ya, mudah dihafal sebenarnya. Kalau tadi itu kan iklab ba 1. Idgham bila gunah la ro, la sama ro. Kalau ini hurufnya ada 4, mana, wa, ya, mim, nun, waw, sama ya. Nah, apabila dalam ayat Al-Quran ditemukan huruf an, in, un, atau nun mati, ketemu salah satu huruf ma, na, wa, atau ya, maka yang awalannya n, dia akan dimasukkan ke kata berikutnya. Artinya dia sama kayak tadi juga, berubah ke huruf ma, berubah ke huruf na, berubah ke huruf wa, dan berubah ke huruf ya. Contohnya dalam pembacaan ayat suci Al-Quran, di sini bisa kalian lihat di sini, di sini ya. Nah, bisa kalian lihat ini jannatum min nakhil. Ini ada 2 contoh. Pertama ada tun, ya, syarat pertama harus ada tanwin. Tanwin ada 2 macam ya, ada yang domah 2 buah, ini sama sebenarnya seperti ini ya, domatain. Domatain ketemu huruf ma, ya. Di sini bertemu dengan salah satu huruf ini tadi, maka yang masuk ini adalah huruf ma ini. Ya, dia tun bertemu huruf ma, ya, manawaya salah satunya. Maka di sini cara membacanya adalah jannatum min, ya. Awalnya tun pakai n berubah menjadi mim, ya. Beda sama iklab. Kalau iklab itu bertemu ba, tapi kalau ini karena memang bertemu mim, ya. Jadi karena kata berikutnya adalah ma, maka dia dimasukkan ke huruf ma. Jannatum min nakhil. Yang kedua ini nun mati bertemu na, ya. Nun mati ketemu na. Ini masuk ya, berubah. Tetapi karena perubahannya menunjukkan ke huruf yang sama, na berubah menjadi huruf na juga, ya, nggak ada perubahan, ya. Tetapi tetap hukumnya masuk dengan tak dengung. Dengungnya berapa harokat? 3 harokat, 3 ketukan seperti iklab tadi. Jannatum min nakhil, ya. Nah, ini ada contoh ketiga, ada juga tak kasroh, ya, kasrotain bertemu huruf wa. Ini huruf ketiga, ini huruf wa. Nah, sini in, khilin berubah menjadi khiliu, nakhiliu, dan jangan lupa panjangnya 3 harokat, nakhiliu wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Itu contoh untuk idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4 ya, dihafal ya, ma, na, wa, ya. Insyaallah kalian mudah kalau misalnya kalian hafal huruf-huruf ini. Kemudian juga jangan lupa dengan clue-clue tadi. Iklab itu mim kecil, kalau idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah ini dalam Al-Qur'an itu bercirikan dengan tasydid seperti ini, ya. Nah, ada tasydidnya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada izhar. Hurufnya ini ada 6. Nah, jadi semakin meningkat semakin banyak, ya. Nah, kalau izhar artinya jelas, ya. Ini maaf ya, ini salah tulisannya. Izhar itu jelas, ya. Di sini ada yang benar enggak? Ya. Ya, izhar itu artinya jelas. Ini sama dengan sebelumnya. Ini adalah pengertian idgham bi gunnah. Tapi yang pengertian sebenarnya adalah izhar adalah jelas. Artinya jelas itu dalam artian
tidak ada panjang, baca apa adanya. Nah, di sini ada pengertiannya. Maka huruf yang awalnya huruf N tetap jelas dibaca N tanpa ada gunah yang dipanjangkan. Jadi kalau kita mengaji ketemu huruf nun mati dan tanwin nggak mesti selalu ada dengungnya. Ada yang pakai dengung, ada yang kada. Ya, yang kada pakai dengung pertama ini izhar, yang kedua adalah idgham bila gunah. Syaratnya apabila ada nun atau an atau in atau un ketemu huruf 6 ini salah satunya apa ya, entah alif atau hamzah sama ya, sama-sama dibaca a, atau ha, atau go, atau a, ada kho, ada ha, salah satunya ya. Dalam Al-Quran terserah nanti kamu ketemunya di antara 6 ini yang mana duluan. Kalau ketemu itu maka bisa menjadi huruf yang jelas. Contohnya ini yuqbalu min ahadi. Ya, jangan min ahadi tanpa ada gunnah. Jangan dipanjangkan ketiga harokat tadi, enggak mesti. Kalau kalian ketemu nun mati itu selalu dengung. Jadi kadang ada juga orang yang membaca dalam Al-Quran itu terlalu berlebihan dengungnya. Semua huruf yang ada nunnya dia sama ratakan ada dengungnya terus, padahal enggak mesti ya. Ada 6 huruf yaitu izhar yang tetap dibaca jelas ya. Min ahadihim mil ya. Nah, ini adalah izhar. Contoh lainnya ini ya. Adabun. Di sini ada an, in, un atau nun mati, ada un ya. Ketemu huruf alif. Adabun alim. Bunnya tetap dibaca n dan pendek. Adabun alimu. Ya, di sini ada idgham bigunah. Kemudian di sini ada idgham bigunah lagi ya. Tapi kita fokus kepada izharnya ini. Kemudian yang terakhir yaitu adalah ikhfa ya. Ikhfa artinya samar-samar, hurufnya ada 15. Nah, lebih banyak lagi. Ini kalau Bapak hafalnya cuma 4 ya sebenarnya. Iklab, idgham bigunah, idgham bigunah sama izhar. Ya. Iklab ba, idgham bila gunah laro, idgham bigunah manawaya sama idgham izhar ya. A, ha, kho, ain, goin, ha, a. Itu semua ada 6. Nah, yang ini 15 ini Bapak nggak hafal semuanya. Tapi Bapak tahu huruf hijaiyah itu ada 28. Jadi apa yang nggak kita hafal berarti itu ikhfa, gitu aja. Apa yang nggak termasuk dalam izhar, nggak termasuk dalam idgham bigunah, nggak termasuk dalam iklab, maka itu berarti ya ikhfa. Gitu aja cara membacanya. Cirinya apabila un, in, an atau nun mati ketemu 15 huruf ini. Ada sa, za, da, da, ja, sa, ta, fa, zo, to, do, so, sya, ka, ko. Kalau ketemu awalnya huruf N itu berubah menjadi samar-samar karena ikhfa artinya sama-samar. N menjadi eng. Ya, jadi nggak masuk ke huruf sya enggak juga, tetapi dia semua pukul rata menjadi sama-samar menjadi eng. Dan ada panjangnya, ada gunahnya juga sebanyak 3 harokat. Contohnya ini iltamas. Nah, itu syarat pertama adalah huruf nun mati bertemu huruf ta. Ini hukumnya ikhfa. Ya, yang kedua ini ada an, in, un atau mati, ada un ya, ketemu ta lagi. Jadi cara membacanya hasanatun tasu. Domah tain, tutun jadi tung, huruf eng. Hasanatun tasu. Ya, ini sama juga nun mati bertemu ta. Wa in tusib. Jangan lupa panjangnya 3 harakat. Wa in tusib sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbaru. Nah, ini sama nun mati bertemu ta. Wa in tasbiru wa tattaqu. Nah, itu hukumnya sama semua contoh huruf ta. Tetapi dalam Al-Quran kalau kalian menemukan di antara 15 huruf ini selain ta itu juga bisa. Itu tetap dibaca huruf eng. Nah, itulah yang dimaksud dengan huruf hukum. Nun mati dan tanwin ada 5 hukum. Tadi ada iklab, ada idgham bila gunah, ada idgham bigunah,
ada izhar, dan ada ikhfa. 5 hukum inilah yang sering terjadi dalam Al-Quran, bahkan per ayatnya pasti ada. Nah, semoga kalian paham. Nanti ada tugas di classroom, silahkan dikerjakan. Itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.